Gaza City, kota Gaza di bagian utara dari semenanjung Gaza itu digiring semuanya ke arah Rafah, dan penduduk Rafah itu 300.000. Sekarang menjadi 1,8 juta. Jadi 1,5 juta itu penduduk Gaza Utara dipindah. Sekarang mau dipaksa untuk dibombardir. Jadi kalau Israel itu membidik beberapa orang yang dibom itu semua ada tempat di mana itu. Karena itu korbannya banyak sekali. Mudah-mudahan di tengah ketenangan kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, meskipun kunut nazilah sudah kita laksanakan, jangan lupa kan yang sedang saum itu kan doanya kan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberi kekuatan dan kesabaran untuk menanggulangi persekongkolan Yahudi laknatullah. Kita tahu pada dasarnya memang orang Yahudi itu prestasinya luar biasa. Ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya umat Islam. Dia itu menguasai IT, teknologi itu kelihatannya luar biasa. Saya duga mereka punya suatu kunci, biasa kan gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu perguruan silat itu kan gurunya punya suatu jurus terakhir, jurus pamungkas. Kalau murid-muridnya itu berbuat tidak senonoh, nah dia bisa diatasi. Yahudi kan seperti itu. Jadi dia membuat suatu program, ya saya kira nuklir Amerika, nuklir manapun, bom Amerika yang F-35 yang tidak bisa dilacak oleh radar itu, softwarenya itu kunci akhirnya itu dikuasai oleh mereka, sehingga mereka nggak bisa berkutik. Kalau Amerika berkutik, maka software itu akan digoncang atau akan diganggu sehingga nggak bisa berfungsi. Itu kenyataan seperti itu. Jadi kita tidak suka, kita dongkol, kita mendoakan keburukan mereka ke sana, tapi mungkin juga introspeksi bagi kita semuanya. Jadi di tengah makin banyaknya yang percaya kepada Islam dan kita sudah sejak lama, nah mudah menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar melawan musuh-musuh Allah itu secara totalitas, tidak hanya semangat tapi juga intelektualitas. Jamaah rahimahullah, Profesor Nazaruddin Umar yang pernah jadi imam besar di Masjid Istiqlal itu memberikan kategori pelaksanaan ibadah itu menjadi 3. Selama ini kan yang kita dengarkan yang namanya yang puncak tertinggi adalah mabrur atau mabrurah lah sebenarnya itu kan. Itu kan kaitannya dengan ibadah umrah dan ibadah haji. Fiyur Rahman kan itu. Supaya nanti tidak akan mabrur atau mabrurah. Nah, ini kan menurut Profesor Nazaruddin Umar itu tidak ya, setiap ibadah itu bisa dikategorikan dalam 3 hal atau 3 kelas. Kelas pertama itu sah. Contohnya kalau kita sholat itu wudunya sah ya, dibasuh semuanya, Fatihahnya dibaca, itu kan wajib, surat sih pilihan, gerakannya sesuai, kalau subuh 2 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat dan seterusnya sah. Lebih tingkat lagi, Profesor Nazaruddin itu memberikan kategori makbul. Jadi selain dia itu sah secara syarat, itu juga konsentrasi, pikirannya tidak kemana-mana. Khusyuk lah kalau sholat itu, tumakninah, udah tingkatan lebih tinggi. Sah plus khusyuk tumakninah. Nah, yang paling tinggi menurut Profesor Nazaruddin Umar itu adalah mabrur. Jadi dalam sholat pun ada tingkatan mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur itu berdampak terhadap lingkungannya. Rasulullah pernah bersabda, innamal bu'itsu itamma qarimal akhlaq. Tidaklah aku ini diutus selain untuk menyempurnakan akhlak kalian. Istilah di sini adalah menyempurnakan karena pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap jiwa yang dilahirkan itu sebenarnya kan kecenderungan itu kepada kebaikan. Karena kalau kita lihat bagaimana saat Adam diciptakan, itu kan di tengah kebahagiaan di surga, bukan di dunia. Sudah tidak perlu berbuat apa-apa, dapat kebahagiaan. Kan menurut Al-Baqarah kan seperti itu. Jadi karena itu, pada dasarnya manusia itu memang kecenderungan kebaikan itu ada. Tempat yang layak itu di surga. Kalau dia lulus ujian kan gitu. Nah di dalam salat seperti itu. Dan kami itu dalam salat di Quran juga ada kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu hablum minanas. Jadi kemakruran salat seseorang, salat kita seorang muslim, itu nanti akan dampaknya dirasakan oleh lingkungannya. Hablum minanas. Meskipun dia khusyuk salatnya, kalau pada akhirnya tidak peduli terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudaranya, minimal saudara seiman lah. Itu kan saudara ini kan itu kan saling sayang menyayangi. Istilahnya seperti itu.
Kita sudah membicarakan buat terhadap orang kafir harus keras. Kita menunjukkan aja bahwa fokus kita adalah kepada semuanya saling sayang menyayangi. Kalau dia tuh sholatnya sudah khusyuk, kemudian tidak menyayangi saudaranya seiman, itu kemabrurannya perlu dipertanyakan. Memang sah, insya Allah dia bisa dapat masuk surga. Tetapi pasti akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa sholat yang dilaksanakannya itu tidak bisa mencegah dari kefaksaan dan kemungkaran. Jamaah rahimahullah, saum juga ada. Saum yang kita jalani entah sudah berapa puluh kali kita, itu tingkatannya juga seperti yang disinggung oleh Profesor Nazaruddin Umar tersebut. Ghazali kan pernah memberikan kategori kaum biasa, kaum lebih tinggi lagi, dan sampai orang khusus. Itu ada sampai tingkatan makbul. Jadi kalau saum kita itu sah, ya kita setelah adzan subuh kita berhenti nggak makan. Ada larangan-larangan yang yang harus dilaksanakan selama kita menjalani saum, selain makan minum dan larangan yang lainnya. Dan kita berbuka pada saat adzan maghrib. Kita tidak mengomongkan hal-hal yang negatif dan sebagainya. Tetapi berdampak atau tidak? Kan di surat Al-Baqarah 183 kan la'alakum tatakun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Di surat Ali Imran ayat 130 itu kan ciri-ciri orang bertakwa kan ada. Ya, dia adalah melaksanakan sedekah. Sedekah itu kan amal jariah, itu pasti berdampak kepada manusia. Baik dalam keadaan longgar, uangnya banyak, ya meskipun pensiunan kan tidak berarti pensiunan itu miskin ya enggak ya. Pensiunan juga bisa punya saldo yang ya lumayan lah gitu. Terus pada akhirnya kan tidak dalam keadaan syara wadorok, bukan dalam keadaan bukan dalam kekurangan. Dalam keadaan yang berkecukupan. Di Qur'annya kan gitu, bukan berlebihan, berkecukupan atau berkekurangan. Insya Allah kan warga Bumi Asri 3 ini kan ya secara umum kan berkecukupan. Itu adalah ciri yang pertama. Ya di surat Al-Imran 130 salah itu. Ciri yang kedua itu adalah kita mau atau sanggup atau memberikan maaf kepada saudaranya seiman. Jamaah rahimahullah. Nah, dengan demikian maka kalau kita ini kan semuanya kan berharap di dunia ini kita berusaha, terus kemudian kan kita pada akhirnya nanti suatu saat usaha itu tidak akan diperlukan lagi, tinggal kita menerima hasil. Kita kan pengen mencapai tingkatan yang paling tinggi. Puasa kita adalah puasa yang mabrur, puasa yang memberikan suatu dampak yang dilihat oleh yang dirasakan oleh orang lain. Itu evaluasinya itu adalah dilakukan oleh orang lain. Tidak bisa kita bahwa yakin. Nah, contoh yang ketiga sekarang sekalian, haji kan saya gitu. Pada saat kita pakai ihram, tidak ada rafat, tidak ada fusuk, tidak boleh ada jidal. Pertanyaan kita, setelah ihram itu kita lepas, boleh tidak rafat? Boleh tidak jidal? Boleh tidak fusuk? Itu seringkali tidak jadi perhatian. Jadi kita hati-hati untuk tidak rafat itu jorok. Jidal itu bertengkar, pokoknya pengen menang sendiri. Fusuk itu kan arah munafik, kemunafikan, ya, arah-arah yang berbuat dan sebagainya. Kalau pada saat makan ihram, pada saat kita itu manasik kan selalu jangan ini, ya, jangan rafat, jangan fusuk, jangan jidal. Setelah itu dilepas, masih berlaku atau tidak? Kalau tidak berlaku, kalau dia lepas-lepas saja, ya jadi tidak mabrur. Mabrur itu harus dibuktikan, harus diraih dan dijudge atau dinilai oleh pihak lain, bukan oleh keyakinan kita bahwa puasa saya itu mabrur, salat saya itu mabrur, haji atau umrah saya itu mabrur. Jamaah rahimahullah. Nah, dengan demikian kalau di haji itu kan jelas ya, di Qur'annya itu tidak boleh rafat, tidak boleh jidal, tidak boleh fusuk. Nah, di media sosial saat ini rafat itu adalah sesuatu yang demikian menggelora. Kadang-kadang kita hanya forward terhadap seorang muslim yang tidak menutup aurat meskipun dia bercanda, boleh atau tidak? Seorang muslim itu kan sebetulnya kan kalau dia mengaku muslim, kan kita sebenarnya bisa mengatakan kalau dia berbuat yang tidak baik, paling tidak kan kalau bisa tangannya ikut mengingatkan, kalau nggak bisa mulut ikut mengingatkan, kalau nggak bisa paling tidak hati mengatakan oh itu tidak baik itu. Jadi saya tidak akan forward, nah, misalkan gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang pada akhirnya kan harus kita perhatikan. Sama dengannya, kalau nanti sudah 1 Syawal, apakah hal-hal yang selama ini kita tahan tidak kita lakukan pada saat melakukan saum di bulan Ramadan itu boleh dilakukan atau tidak?
Sama halnya dengan tadi. Tidak boleh rofat, tidak boleh jidal, tidak boleh kusut selama pakai ihram. Kalau umrah hanya beberapa saat kan, paling 2 jam paling lama sekarang ini. Kalau pas saat haji mungkin lebih lama. Haji paling 3 hari, 3 hari atau 4 hari. Tinggal nafar sana atau nafar awal. Setelah itu bebas. Kan tidak. Kalau bebas ya sudah. Kualitas dia dalam kategori mabrur itu selama dia pakai ihram saja. Kualitas kita bahwa puasa kita mabrur ya selama bulan Ramadan saja. Padahal ada 11 bulan berikutnya. Plus setelah maghrib sampai subuh. Jamaah rahimahullah, Rasulullah selalu mengatakan bahwa muhasabah dirilah gitu. Sebelum dihisab, hisablah dirikan dia sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kesempatan yang mulia ini mumpung masih ada berapa puluh hari, 20 hari atau 19 hari, kita nggak tahu nanti penentuan tanggal, kita bisa meningkatkan kualitas saum kita sehingga saum kita itu bisa sampai tahapan mabrur sebagaimana dideskripsikan oleh Profesor Nazaruddin Umar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.